Jumlah bank perekonomian rakyat yang mendapat sanksi cabut izin usaha kembali bertambah. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan kembali mencabut izin Koperasi Bank Perekonomian Rakyat Wijaya Kusuma dari Madiun, Jawa Timur. OJK menyatakan secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi stabil dengan profil resiko yang terjaga. Lantas apakah kurangnya modal menjadi salah satu parameter OJK menutup BPR? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Selamat pagi Pak Dian. Ya Pak Dian, ini terkait dengan alasan dari OJK sendiri Pak untuk mencabut izin BPR. Apakah ada alasan memang terkait dengan permodalan ataukah evaluasi yang digunakan oleh OJK terkait dengan manajemen sendiri Pak? Bapak, audionya mungkin bisa kembali di-on kan Pak, karena kami di studio Oh, tidak. sorry, pijit kali ya. Ya, Oke, terima kasih Pak Yuda. Mungkin saya perlu jelaskan dulu secara mungkin lebih agak sedikit detail mengenai kenapa ada beberapa BPR yang terpaksa kita tutup ya. Dan ini tentu tadi mungkin kalau melihat judul mungkin kurang tepat ya, karena sejauh ini memang tidak ada BPR yang ditutup karena kekurangan modal. Karena ada beberapa persoalan yang kita tangani sebetulnya yang terkait dengan BPR itu, karena bisa dikatakan merupakan dampak lah dari adanya Undang-Undang P2SK ya, yang memang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BPR sekarang ini ya. BPR itu boleh listing gitu, kemudian juga BPR juga boleh ikut dalam sistem pembayaran. Ini merupakan suatu suatu eh, bisa dikatakan hadiah dari undang-undang tersebut kepada BPR untuk bisa berkinerja secara lebih baik lagi. Nah, ini tentu tidak semua BPR tentu saja yang bisa masuk listing, bisa ikut sistem pembayaran. Kita harus harus memastikan bahwa BPR ini seluruhnya itu dalam kondisi yang sehat ya. Dan ada beberapa cara sebetulnya bahwa kita ini di dalam mengamati perkembangan BPR ini. Tentu saja kita adalah melakukan pengawasan secara on-site maupun off-site. Dan ini saya kira merupakan prosedur yang biasa kita lakukan. Apabila bank ada masalah, kemudian kita masukkan kepada bank dalam penyihatan. Nah, bank dalam penyihatan ini tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan yang kita sebut sebagai action plan ya, termasuk ini BPR dalam hal ini. Nah, BPR ini kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya, nah ini yang sebetulnya yang trigger kepada penyerahan kepada LPS untuk diresolusi ya. Ini intinya sebetulnya yang terkait dengan itu. Jadi memang itu prosedur yang sudah panjang dulu sebelum kita ngambil keputusan bahwa suatu BPR ini memang bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan. Nah, sedangkan bagaimana kita merancang sebetulnya atau roadmap pengembangan BPR ke depan itu, memang ada beberapa cara sebetulnya. Kita secara umum menyatakan, dan saya sudah menyampaikan beberapa kali ya di berbagai kesempatan, bahwa memang jumlah BPR kita ini masih dinilai terlalu banyak sehingga memang perlu ada konsolidasi. Nah, konsolidasi yang dimaksud sebetulnya adalah pengurangan jumlah BPR yang pertama itu dilakukan secara konsolidasi dari BPR yang dimiliki oleh satu orang gitu. Nah, jadi nanti itu bahwa orang itu tidak boleh memiliki BPR lebih dari satu. Jadi kalau ada sekarang misalnya memiliki BPR, ada orang memiliki 5 BPR atau 10 BPR, itu harus dijadikan satu ya. Yang lainnya itu akan berfungsi sebagai cabang. Itu ada prioritas pertama ketika kita mengkonsolidasikan BPR ini. Nah, sehingga nanti BPR akan pelan-pelan tentu saja akan berkurang jumlahnya, tetapi juga akan semakin kuat permodalan dan tentu semakin kuat indikator-indikator rasio-rasio keuangan lainnya. Nah, yang kedua itu adalah kita juga memperhatikan permodalan BPR ini. Jadi memang BPR ini ditetapkan permodalan minimal yang harus dipenuhi oleh BPR ini. Nah, apabila tidak terpenuhi, ini kalau persoalannya hanya semata-mata modal, ini bukan kita tidak akan menutup BPR ini, tetapi justru adalah mendorong mereka untuk melakukan konsolidasi ya, melakukan merger dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa BPR yang kecil-kecil itu kemudian bergabung ya untuk menjadi BPR yang lebih kuat, tentu saja dengan memenuhi permodalan dan juga ketentuan-ketentuan lain.
Nah, baru yang terakhir ini, yang ditutup itu kalau BPR itu sudah memang tidak bisa diselamatkan. Ya. Nah, bukan semata-mata urusan permodalan, tetapi memang hampir seluruh rasio-rasio keuangannya itu memang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Mhm. Dan di samping itu juga ada masalah-masalah yang terkait dengan fraud ya, atau ya bisa dikatakan mismanagement gitu dalam BPR itu yang merugikan masyarakat. Nah, ini tentu tidak ada jalan lain, kita harus menyelesaikan BPR-BPR yang bermasalah ini untuk memastikan sebetulnya BPR-BPR yang tersisa ke depan itu betul-betul BPR-BPR yang kuat ya, yang memberikan kontribusi kepada perekonomian khususnya di daerah itu secara optimal ya. Ini yang kita harapkan sebenarnya ke depannya itu. Itu kira-kira secara singkat ya mungkin. Mhm. Bapak katakan tadi berarti memang ada kajian ke depannya untuk mengevaluasi existing BPR yang ada saat ini dan direncanakan mungkin dalam 5 tahun ke Ya, depan tidak lebih dari 1.000 ya Pak BPR yang akan tetap eksis dengan kondisi permodalan, keuangan baik, manajemen yang baik. Lalu seperti ya. apa bentuk pendampingan dan pengawasan dari OJK sendiri Pak sehingga memang dalam perjalanan waktu penyusutan ini demi meningkatkan Ya, rasio permodalan, kondisi perekonomiannya lebih baik dan ya, juga ketenangan para pemilik saham maupun nasabah, Pak. ya. Ya, jadi Pak Yuda ya peta jalan atau kita sebut sebagai suatu roadmap itu memang sebetulnya sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan, tetapi secara resmi juga nanti akan kita publikasikan ya. Intinya adalah betul seperti apa ya pertanyaan Pak Yuda tadi bahwa OJK itu tentu melakukan research ya, melakukan penelitian mengenai apa yang kita sebut sebagai tes kebutuhan ekonomi ya. Di daerah-daerah itu kebutuhan BPR itu apakah di level kecamatan, di level kabupaten dan lain sebagainya itu kemudian kita nilai ya kecukupannya. Dan ini kita setelah melakukan analisis seperti itu kita menyimpulkan bahwa memang BPR yang ada saat ini itu masih terlalu banyak ya, Mhm. sehingga kita menyimpulkan memang perlu dilakukan pengurangan, tetapi bukan dengan menutup begitu saja, tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti ya. Salah satunya tadi. Jadi memang yang pertama kita adalah bagaimana menggabung beberapa BPR yang dimiliki oleh orang yang sama. Yang kedua itu kita tentu saja memastikan bahwa permodalan mereka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang terakhir itu yang paling terakhir itu adalah karena memang sudah tidak bisa diselamatkan dan memang ada unsur-unsur yang terkait dengan mismanagement atau juga terkait dengan masalah fraud ya gitu. Mhm. Mhm. Jadi kita akan terus tentu saja bekerja sama ya dengan dengan asosiasi BPR dengan teman-teman semua gitu dengan BPR-nya sendiri kita juga sering berkonsultasi berdiskusi gitu kan karena kantor perwakilan OJK ini kan ada di seluruh Indonesia tentu saja ya dalam level ibu kota provinsi maupun ada di kota-kota tertentu ya untuk terus mengkomunikasikan sebetulnya rencana penguatan atau akselerasi penguatan BPR ke depannya ini. Mhm. Nah, kita tentu pastikan bahwa tidak ada yang miss ya, tidak ada yang terlewatkan ya hal-hal yang penting yang tentu tujuan utama BPR ini sesuai dengan amanat undang-undang adalah untuk bagaimana mendorong pengembangan UMKM di daerah khususnya ya. Mhm. Gitu Pak Yuda. Iya, Pak Dian di sejumlah media sempat mengatakan jumlah rasio ideal dari BPR adalah tidak lebih dari 1.000 ya Pak untuk existing ke depannya. Lalu Ya, seandainya betul. nanti ada BPR yang dilikuidasi kemudian di merger, apakah ini tidak berdampak Ya. Pak terhadap pemilik rekening dan nasabah terkait dengan mungkin merger penutupan ataupun likuidasi seperti itu Pak? Oh ya, tidak sama sekali Pak Yuda. Ya, ini justru kita tentu saja kalau bank itu setelah tahun 98 ya bank umum maupun juga BPR ini kan seluruhnya itu di dalam perlindungan lembaga penjaminan simpanan ya Mhm. LPS. Jadi kalau pemegang deposito, pemegang tabungan gitu yang ada di BPR ya dan bank umum itu seluruhnya itu pasti dijamin ya oleh LPS. Oleh karena itu kita sebetulnya tidak ada keraguan-keraguan tentu saja kita dalam melakukan penutupan BPR-BPR yang kita anggap bermasalah ini ya, yang terlibat fraud dan lain sebagainya. Karena toh kepentingan nasabah itu dijamin 100% ya oleh LPS. Ini yang sehingga di beberapa tentu saja kita sudah beberapa kali melakukan penutupan BPR, sudah cukup sering saya kira, dan ini tidak menimbulkan gejolak sama sekali karena memang kita betul-betul memastikan bahwa kepentingan nasabah itu betul-betul dilindungi. Bahkan Mhm. sebenarnya kebalikan bisa dikatakan ya bahwa penutupan BPR ini justru memang dilakukan untuk melindungi nasabah ya. Mhm. Jangan sampai ada nasabah kemudian berurusan dengan BPR, tetapi BPR itu sebetulnya bermasalah. Nah ini yang tidak boleh dilakukan ya.
sehingga kita memastikan bahwa deposan itu betul-betul terlindungi, dan tentu saja fungsi BPR itu tentu saja sebagai lembaga keuangan yang kita andalkan di daerah itu betul-betul juga bisa berfungsi dengan baik. Terakhir Pak Dian, ini terkait bagaimana kedepannya memberikan literasi yang cukup bagi para nasabah di daerah ya, terutama terkait dengan keberadaan BPR. Tadi Bapak katakan ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga membantu perekonomian daerah, khususnya warga yang mungkin agak kesulitan untuk menjangkau bank-bank besar ya seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh OJK dan juga pemerintah terkait masalah literasi, kemudian juga perlindungan nasabah sehingga keberadaan BPR yang juga menunjang perekonomian ini bisa tetap terjalin dan terjaga dengan baik, Pak? Ya, OJK tentu saja salah satu fungsi kita itu adalah memang meningkatkan literasi ya dan inklusi keuangan, Pak Yuda ya. Jadi memang kita di OJK pusat maupun juga seluruh kantor OJK di berbagai daerah itu memang kita pastikan bahwa mereka itu juga, berperan juga untuk melakukan literasi dan edukasi dan juga masalah inklusi keuangan ini. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada salah persepsi tentu saja di dalam masyarakat di dalam apabila OJK ya terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin seperti ini, misalnya menutup bank BPR-nya dan lain sebagainya. Jadi memang cuma bukan hanya OJK sebetulnya, juga tentu pemerintah daerah, juga pemerintah pusat juga dan juga yang LPS ya, lembaga penjaminan simpanan dalam hal ini juga ikut aktif ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan masyarakat itu memahami sebetulnya fungsi masing-masing lembaga ya, ada bank umum, ada BPR dan lain sebagainya, itu kemudian bagaimana tentu saja untuk memastikan bahwa masyarakat itu betul-betul yakin bahwa BPR-nya itu nasabah-nasabah yang berurusan dengan BPR itu yakin betul bahwa BPR-nya itu adalah BPR yang dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Nah, ini tentu tugas kita bersama, tapi tentu saja khususnya ini tugas OJK di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa literasi keuangan itu memang berjalan baik. Baik, Pak Dian, terima kasih untuk Itu perbincangannya Pak Yuda. pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Baik, sama-sama Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Yuda. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih.